Pemirsa, sidang kasus polisi tembak polisi di Solo Selatan dengan terdakwa Dadang Iskandar digelar di Pengadilan Negeri Kelas 1A Padang pada Rabu siang. Agenda sidang perdana ini adalah pembacaan dakwaan oleh jaksa penuntut umum. Pengadilan Negeri Kelas 1A Padang menggelar sidang perdana kasus penembakan yang menewaskan Kompol Anumer Taryanto Ulil Ansar dengan terdakwa Dadang Iskandar yang merupakan mantan Kabak Op Polres Solo Selatan. Dalam pembacaan dakwaan, JPU membacakan kronologi peristiwa penembakan terhadap Kompol Rianto Ulil Ansar terkait dugaan pembekingan persoalan tambang yang dilakukan oleh terdakwa. Selain itu, adanya percobaan pembunuhan terhadap mantan Kapolres Solo Selatan AKBP Arif Mukti Surya Adi Sabara. Beruntung Kapolres bisa bersembunyi di lorong antara rumah dinas dengan rumah ajudan, sehingga tidak bertemu dengan terdakwa pada malam naas itu. Kepala Seksi Pidana Umum Kejari Solo Selatan yang juga JPU Mok Taufik Yanuarsah menyebutkan dalam pembacaan dakwaan terdapat 4 dakwaan terhadap Dadang Iskandar, yakni dakwaan primer pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana, subsidiar pasal 338 KUHP, pasal 340 KUHP junto pasal 53 KUHP, dan 338 junto pasal 53 KUHP. Ia menyebutkan pembacaan dakwaan tersebut berasal dari hasil BAP dari saksi-saksi yang sudah dilakukan oleh penyidik dari Mabes Polri. Hari ini kita telah melaksanakan sidang perkara atas nama Dadang Iskandar S. bin Toto Sunarto, yaitu persidangan pertama dengan agenda pembacaan dakwaan. Jadi kami tim penuntut umum yang merupakan gabungan dari Kejaksaan Agung, kemudian Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat, Kejaksaan Negeri Padang, dan Kejaksaan Negeri Solo Selatan mendakwakan 4 dakwaan kepada terdakwa, yaitu primer pasal 340 KUH pidana, kemudian subsidiar pasal 338 KUH pidana, kemudian selanjutnya pasal 340 KUH pidana junto 53 KUH pidana, dan pasal 338 junto pasal 53 KUH pidana. Kita juga untuk proses terang benderangnya perkara pidana pembunuhan ini, kita memang berencana menghadirkan seluruhnya. Cuman artinya yang kami sampaikan tadi ke majelis hakim itu, kita ada strategi kami, siapa dulu yang akan kita ajukan sebagai saksi, kan seperti itu. Kalau misalkan hanya saksi-saksi pendukung yang ada di anggota Polres Solo Selatan, tentunya keterangannya tidak terlalu banyak, kan seperti itu. Tapi juga itu bisa menjadi petunjuk, kan seperti itu. Sementara itu, penasihat hukum terdakwa menyebut pihaknya tidak melakukan eksepsi karena ia meyakini dakwaan yang diajukan oleh JPU telah sesuai prosedural hukum acara pidana yang ada. Dakwaan jaksa penuntut umum. Suatu hal yang kami tegaskan di sini adalah bahwa selama ini mengenai berita yang sangat sentral di tengah masyarakat kita ini adalah bahwa perkara ini adalah perkara backing mass. Dan ternyata sudah sendiri, para jurnalis sendiri semua mendengar hari ini tidak ada kasus ini kaitannya dengan backing emas sebagaimana halnya selama ini kita dengar dan kita lihat di media-media massa. Kenapa kita tidak mengajukan eksepsi, Pak? Kami tidak mengajukan eksepsi. Kami yakin bahwa apa yang telah diajukan oleh dakwaan jaksa itu, kami pikir sudah sesuai dengan prosedural hukum acara pidana yang ada, dan kami ingin perkara ini berjalan sesuai dengan rule-nya, dan kami ingin kooperatif bahwa kita buktikan bahwa benarkah ini 340 atau cuma 338. Tim jaksa penuntut umum yang hadir dalam persidangan tersebut terdiri dari Kejaksaan Agung, Kejati Sumbar, dan Kejaksaan Negeri Solo Selatan. Sementara sidang akan dilanjutkan pekan depan dengan agenda mendengar keterangan saksi-saksi. Syawaludin, Padang TV.